kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes saat ini menjadi incaran sejumlah klub besar Eropa. Bek andalan Venezia itu diketahui masuk radar beberapa tim yang levelnya berada di atas Ilioni Aladi. Tentunya ini adalah kesempatan yang tepat bagi Jay Itzes untuk meningkatkan level permainannya di tanah Eropa. Namun sebuah laporan mengklaim kalau Itzes akan menolak semua tawaran yang datang kepadanya. Itzes tidak mau meninggalkan Venezia di tengah perjuangan tim ini menghadapi zona degradasi. Lalu seperti apa cerita lengkap sikap luar biasa kapten kita yang satu ini? Sebelum menyimak videonya, selalu pastikan Football Lovers sudah like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sepak bola lainnya dari channel Starting 11 Moment. Jay Itzes mungkin sebelumnya belum banyak dikenal oleh publik sepak bola Indonesia. Namun dari pertama kali muncul minat PSSI untuk menaturalisasinya, pemain yang akrab disapa Bang J ini sudah menunjukkan performa berkelas. Mantan pemain Go Ahead Eagle adalah seorang defender tangguh dan untuk itulah PSSI meminatinya. Nama Itzes lantas langsung naik daun seturut penampilannya bersama Timnas Indonesia asuhan Sintayong. Seiring dengan performa impresif di Timnas, Itzes pun menampilkan performa yang tak kalah cemerlangnya di level klub. Kesulitan defender kelahiran Merlo Belanda memegang peran penting dalam perjalanan Venezia promosi ke kasta utama sepak bola Italia Serie A. Naik kastanya Venezia berarti naik kasta pula buat Itzes. Pemain yang akrab disapa Bang J ini pun ikut menunjukkan kelasnya bersama jajaran bintang elit lainnya di kompetisi domestik negeri Pisa. Walau level kompetisi yang dilakoni Itzes kini sudah jauh berbeda dengan sebelumnya, Itzes masih menunjukkan konsistensi performa yang serupa. Momen pertandingan antara Inter versus Venezia bisa menjadi contoh bagaimana Itzes memperlihatkan kelasnya. Kesulitan Itzes dan tandem-tandemnya di sektor belakang sukses meredam permainan Nerazzurri yang berbahaya. Hasilnya, Inter dipaksa cuma menang tipis 1-0 di hadapan para pendukungnya sendiri. Momen paling berkesan Itzes di Serie A tentu saja hadir pada saat Venezia bertarung melawan Juventus pertengahan Desember kemarin. Pada kesempatan itu Itzes sukses membuat publik Allianz Stadium of Turin terhenyak lewat gol perdana yang ia cetak di Serie A. Walau tidak berhasil membawa kemenangan buat Venezia, setidaknya kesulitan Itzes di sektor belakang sempat membuat para penyerang Juve termasuk Dusan Vlahovic frustasi. Sedari awal Jay Itzes sudah menunjukkan kepiawaiannya sebagai seorang defender jempolan. Tidak mengherankan apabila semenjak masih bermain di Serie B, defender 24 tahun itu mendapat rating tinggi dari sejumlah klub elit benua biru. Minat dari beberapa klub elit tersebut makin bertumbuh seiring karir Itzes yang makin cemerlang bersama Venezia dan Timnas Indonesia. Ketika pertama kali naik ke Serie A, Itzes sempat diminati dua klub Italia, Parma dan Torino. Rival sekota Juventus, Torino, disebut sebagai yang terdepan dalam mendapatkan tanda tangan Itzes. Minat itu datang seiring dengan kepindahan pelatih Venezia musim lalu Paolo Vanoli ke Itoro. Itzes juga dilaporkan sempat masuk daftar belanja pemain yang diajukan Direktur Olahraga Torino, Davide Vanatti. Minat dari Torino boleh jadi sudah mereda sekarang, namun bukan berarti Itzes tidak lagi berstatus properti hot di kalangan klub-klub elit Eropa. Seiring performa cemerlangnya bersama Venezia, minat itu terus berdatangan. Per narasi ini dibuat, setidaknya ada dua klub yang sedang memantau. Selain Torino, Itzes juga kabarnya masuk radar Monza. Laporan dari Gianluca Di Marzio pun menyatakan bahwa Itzes tidak hanya diminati klub-klub Italia, tetapi juga klub-klub di luar negeri pasta. Walau Di Marzio tidak menyebutkan secara pasti mengenai klub mana yang mengincar Itzes, jurnalis Italia itu memastikan bahwa memang ada minat dari sejumlah klub elit Eropa di luar Italia. Laporan yang sama mengatakan bahwa agen Itzes mendapat banyak panggilan yang datangnya dari berbagai penjuru Eropa, mulai dari Jerman, Spanyol, Inggris, hingga Prancis. Namun Di Marzio tidak bisa memastikan siapa klub yang diminati Itzes itu. Di Marzio juga mengungkapkan bahwa sang agen belum menggubris permintaan-permintaan tersebut.
Tawaran dari beberapa klub elit lain, baik yang mentas di Italia sendiri maupun negara lain, tentu menjadi kesempatan emas buat Itses. Menerima salah satu tawaran tersebut berarti memungkinkan Itses naik level sebagai seorang pemain. Namun dalam menanggapi permintaan-permintaan tersebut, Itses justru merespon selayaknya seorang pemimpin sejati. Seorang pemimpin sejati tidak akan pernah meninggalkan rekan-rekannya dalam keadaan sulit. Inilah jalan yang diambil Itses dalam merespon minat dari beberapa klub terhadap dirinya. Dia bisa saja mengiyakan tawaran sejumlah klub yang levelnya di atas Venezia. Tapi bagi Bang J, berjuang untuk Venezia adalah sesuatu yang lebih penting. Semusim setelah promosi ke kasta tertinggi, Venezia kini terancam balik lagi ke Serie B. Inilah fokus Itses sekarang. Alih-alih memikirkan transfer terkait masa depannya, Itses memilih berjuang bersama Venezia sampai akhir. Misinya adalah mengentaskan Venezia dari jurang degradasi supaya bisa tetap bertahan di Serie A pada musim 2025-2026 mendatang. Senada dengan Itses, Venezia pun dilaporkan tidak akan merespon segala jenis permintaan untuk melepas Itses. Filippo Antonelli, Direktur Olahraga I Lagunari, menilai bahwa melepas Itses bukanlah keputusan bijak untuk saat ini. Apalagi dengan kondisi cederanya Michael Svoboda, yang memaksa Itses bermain tanpa tandem sampai akhir musim nanti. Itses adalah pemain penting dalam skuad racikan Eusebio Di Francisco. Melepasnya sekarang di tengah kondisi tim yang sedang kelagapan menghadapi zona merah jelas berarti bunuh diri. Untuk itu pilihan menolak segala macam tawaran untuk Itses tampaknya menjadi opsi yang paling realistis dan masuk akal buat Venezia. Untuk sejenak, kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia menyayangkan momen salah satu pemain kita gagal bergabung ke klub elit yang namanya mungkin lebih familiar ketimbang Venezia. Namun seperti kata pepatah, banyak jalan menuju Roma. Walaupun Itses tidak bisa pindah ke klub yang lebih besar sekarang, kesempatan itu masih bisa datang lagi di lain waktu. Secara kualitas Itses punya hampir semuanya untuk menjadi seorang pemain jempolan. Darah blasteran Belanda dan Semarang itu adalah seorang defender paket komplit. Selain piawai mengawal lini bertahan, Itses juga bisa diplot sebagai outlet tambahan untuk mencetak gol ketika situasinya memang diperlukan. Di level timnas, Itses masih terus memperjuangkan satu tiket untuk Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Jika perjuangan Itses berhasil, sorotan kepada pemain 24 tahun akan semakin bertambah. Tanpa kelolosan Indonesia ke Piala Dunia saja, Itses sudah diminati banyak klub elit. Apalagi sampai membawa Indonesia ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sosok Itses bisa jadi sebuah pintu gerbang buat banyak pemain Indonesia yang ingin berkarir di kasta tertinggi sepak bola Eropa. Itses mungkin belum bisa bermain di klub yang levelnya lebih tinggi, tapi paling tidak kita sebagai warga Indonesia boleh berbangga karena kapten kita yang satu ini sudah menunjukkan sikap seorang pemimpin sejati yang tidak akan meninggalkan rekan-rekannya dalam kondisi sulit. Akhir kata, Itses mungkin tidak bisa pindah ke klub yang lebih besar, tapi bukan berarti karirnya tidak bisa meningkat. Bisa jadi dengan performa konsisten, justru Itses lah yang akan membawa Venezia menjadi tim yang lebih baik. Jadi bagaimana menurut Football Lovers? Kira-kira kapan momen yang tepat bagi Itses untuk step up ke klub yang levelnya lebih tinggi? Komen di bawah ya!